panggil kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Shalom saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, di belakang saya adalah Gunung Sinabung, di mana gunung ini sekitar 400 tahun tidak menunjukkan tanda-tanda erupsi. Mulai sekitar tahun 1600-an, tetapi sekitar tahun 2010 yang lalu, gunung ini menunjukkan tanda erupsi. Sampai saat ini, gunung ini terus menunjukkan keaktifannya. Hari ini juga gunung ini sedang berasap, ya. Saudara, seringkali ketika jangka yang begitu panjang sekitar 400 tahun gunung ini tidak menunjukkan erupsi, membuat orang berpikir bahwa gunung ini tidak akan erupsi lagi. Tetapi ternyata buktinya tahun 2010 yang lalu gunung ini erupsi. Demikian juga seringkali bahwa Tuhan itu, cara kerja Tuhan itu seringkali ketika tidak dilihat dengan mata, tidak disadari, seringkali orang berpikir bahwa Tuhan itu tidak bekerja. Sama seperti gunung ini, faktanya bahwa ternyata gunung ini tetap aktif, sekalipun 400 tahun dia tidak erupsi.
Demikian juga kadang-kadang orang berpikir bahwa Tuhan tidak sedang bekerja ketika tidak dilihat secara mata. Tapi faktanya bahwa Tuhan sebenarnya tetap bekerja. Dia tetap bekerja, dia tetap berkarya. Dia tetap bekerja dalam hidup saya, dia tetap bekerja juga dalam kehidupan saudara. Saya ingin kita melihat, kita belajar buktinya hari ini. Teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam renungan kita untuk topik bahwa Tuhan tetap bekerja ini adalah dari Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan belajar dari ayat ini. Saudara, peristiwa ini adalah di mana Yesus dalam perjalanannya, dalam pelayanannya, dia pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem ada satu kolam yang namanya kolam Bethesda, di mana di sana banyak orang sakit. Saudara bisa baca di dalam kisah ini. Dan singkat cerita, ada satu orang yang sakit, yang sudah sangat lama sakit lumpuh di sana. Memang tidak ada dicatat lumpuh, tapi kemungkinan karena Yesus suruh dia bangkit, kemungkinan penyakitnya adalah penyakit kelumpuhan. Nah, saudara, waktu itu Yesus menyembuhkan dia, dan karena saat Yesus menyembuhkan dia adalah hari Sabat, akhirnya orang-orang Farisi marah dan mereka protes karena dilakukan penyembuhan itu pada hari Sabat. Tapi ketika itu terjadi, apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang ke-17, apa jawaban Yesus kepada mereka yang protes waktu itu Yesus menyembuhkan orang ini dari penyakitnya yang sudah begitu lama, sekitar 38 tahun. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-17. Yesus berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi saat orang-orang Farisi itu protes Yesus menyembuhkan orang sakit itu, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ini penegasan Yesus, saudara, bahwa dia masih bekerja sampai pada waktu itu, dan sampai detik ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesus masih bekerja dalam hidup saya, Yesus masih bekerja bagi saudara, Yesus masih bekerja melakukan mujizat. Dia masih berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi Yesus menegaskan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Hari ini saya ingin kita melihat di video pertama ini, bagaimana Yesus bekerja dalam kehidupan manusia. Bagaimana Yesus bekerja dalam hidup saya, bagaimana Yesus bekerja dalam kehidupan saudara. Saya ingin kita lihat mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Di mana pada waktu itu, ayat ini berkata, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi ada satu orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ada beberapa hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa Yesus melihat orang itu, lalu kemudian ia tahu bahwa dia sudah lama dalam keadaan itu. Jadi Yesus saat dia mengatakan bahwa dia masih bekerja, ketika ada orang yang sakit sudah 38 tahun, ketika dia ada di sana, Yesus menegaskan bahwa, firman-Nya menegaskan bahwa Yesus melihat orang itu, dan dia tahu keadaan orang itu, di mana dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara, Yesus juga yang maha tahu, memperhatikan dan melihat kehidupan saudara. Dia tahu seluruh kehidupan saudara, dan hari ini dia mengerti segala sesuatu. Dia lihat saudara, dia tahu segala masalah dan persoalan saudara. Sama seperti dia melihat orang lumpuh itu, dan dia tahu keadaannya seperti apa pada waktu itu. Dan hari ini pun saudara, bagaimanapun dan apapun keadaan saudara, Yesus melihat hidup saudara, dan dia tahu keadaan saudara. Jauh melebihi orang di sekitar saudara tahu kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudara, bahkan saudara sendiri tidak begitu paham dengan kehidupan saudara. Saudara bingung dengan kehidupan saudara. Saudara bingung dengan perjalanan hidup saudara. Tetapi firman Allah ini menegaskan bahwa Yesus tahu. Yesus mengerti segala sesuatunya. Dan saudara lihat, kembali ayat 6 bagian terakhir itu. Setelah Yesus lihat, dan dia tahu, apa katanya saudara? Maukah engkau sembuh? Jadi Yesus lihat masalahnya, dia tahu masalah itu, dan kemudian dia tawarkan jalan keluar kepada atas masalah itu. Maukah engkau sembuh? Karena dia sedang sakit waktu itu. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara,
bahwa Yesus lihat kehidupan saudara, Yesus tahu kehidupan saudara, dan hari ini dia tawarkan jalan keluar kepada saudara. Kalau saudara sedang sakit, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Karena dia masih bekerja. Ayat 17 tadi, dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara, dan dia tawarkan jalan keluar atas masalah saudara. Dan dia sanggup untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan saudara, karena dia masih bekerja sampai sekarang. Dan lihat apa jawab orang sakit itu. Tetapi jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat saudara, keadaan orang ini begitu menyedihkan. Gak ada lagi yang menolong dia, karena memang sudah 38 tahun. Wajar kalau tidak ada lagi orang yang memperhatikan saudara. Sehingga waktu itu tidak ada lagi yang menolong dia untuk turun ke kolam itu. Dan kalau dia berjuang sendiri, selalu saja didahului oleh orang lain. Mungkin hari ini pun kehidupan saudara, saudara merasa tidak ada orang yang memperhatikan saudara, tidak ada orang yang peduli kepada saudara. Dan kalau saudara berjuang dengan kekuatan saudara sendiri, saudara selalu kalah, saudara akhirnya seperti mau menyerah. Tapi hari ini Yesus melihat dan Yesus tahu segala sesuatu, dan hari ini dia tawarkan jalan keluar bagi saudara. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau jalan keluar atas segala masalahmu? Dan Yesus berkata, kenapa dia tawarkan itu saudara? Karena dia masih bekerja sampai sekarang. Bapakku bekerja sampai sekarang, kata Yesus. Dan dia pun masih bekerja sampai sekarang. Dia bekerja dalam hidup saudara, dia bekerja dalam hidup saya. Pertanyaannya hari ini, maukah saudara mengizinkan dia bekerja dalam hidup saudara? Dia yang sedang melihat kehidupan saudara, dia yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Maukah saudara mengizinkan dia bekerja? Dia tawarkan jalan keluar itu bagi saudara. Maukah saudara menerima jalan keluar itu? Mari buka hidupmu saudara, buka hatimu, katakan, ini aku Tuhan. Dia yang masih bekerja sampai sekarang, dia mau bekerja dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati saudara. Dengar saudara, dia masih bekerja sampai sekarang. Biarlah dia bekerja dalam hidup saudara. Izinkan dia bekerja dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang masih bekerja sampai sekarang. Sampai detik ini Engkau masih bekerja, dan hari ini Engkau tahu, Engkau melihat segala sesuatu dalam hidup kami. Dan Kau tahu segala sesuatu, dan Kau memberikan, menawarkan jalan keluar bagi kami. Selama ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah berjuang, tapi selalu saja kalah. Ada anak-anak-Mu yang sudah tidak dipedulikan lagi. Tapi hari ini buktinya Tuhan masih peduli. Berkati setiap anak-anak-Mu, kami izinkan Kau bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.